Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Stanley. Hari ini saya akan membahas tentang 3 hal yang bisa kita lakukan pada saat musim-musim corona ini. Nah, teman-teman tahu semua kalau corona ini dalam waktu 2 minggu ini kita akan di lockdown. Bukan di lockdown sih, kita start tidak bekerja atau tidak bisa ketemu orang karena kita harus social distance. Itu dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 29. Tanggal 30 masih di review. Jadi teman-teman, saya ada beberapa tips yang akan bisa kita lakukan selama 2 minggu ini agar kita bisa tetap produktif. Dan di sisi lain, kadang orang yang biasa bekerja bukan karena workaholic, dia tiba-tiba disuruh berlibur selama 2 minggu atau tiduran di rumah 2 minggu akan agak susah. Jadi ini beberapa tips dari saya. Pertama, untuk profesi marketing ataupun profesi kita sebagai sales, kita bisa lakukan pertama, kalau di properti kita lakukan bisa listing atau mencari barang-barang karena sekarang ekonomi sedang mengalami kesusahan, bahkan saham anjlok, dan prediksi pakar-pakar properti dan prediksi saya juga, kita kira-kira dalam waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan pasar properti akan jatuh. Banyak orang akan gagal membayar properti cicilan dari bank ataupun dari developer, dan di saat itu mereka menjual properti dengan harga sangat murah. Sebenarnya bukan kita bilang ini kesempatan, tapi banyak orang kaya atau investor menggunakan kesempatan ini. Dan saat mereka sekarang udah pegang sekumpul cash itu untuk start investing di saat kondisi seperti itu. Tetapi yang harus marketing atau sales kita sediakan atau kita siapkan adalah sekarang carilah barang-barang itu. Ibarat kita adalah supermarket, kita isi dulu barang-barang kita, sehingga pada saat market crash ataupun krisis, orang yang datang ke supermarket kita udah tersedia. Kita punya barang A, B, C, D, dari harga murah, harga mahal, harga yang spesial, semua kita ada. Jadi tips saya yang pertama adalah ke marketing saya sendiri, ke teman-teman saya. Kita start dulu cari-cari barang. Kita sediain dulu barang-barang. Kita listing. Sekarang udah gampang, dari sosial media, dari Instagram, dari internet kita bisa dapat listing. Ini bisa kerja di rumah. Jadi saya mau ini kan konsep sekarang kan work at home atau work from home. Nah, kita bisa lakuin dari online. Oke? Tips kedua saya adalah kita bersosialisasi maksudnya, kalau biasanya kita meeting adalah per minggu sekali, misalnya kita atur meeting hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, meeting kali ini kita lakukan dengan by phone. Sekarang adalah bukan zaman lama kita untuk door to door, kita bisa melakukan by phone. Dengan phone ini kita sebenarnya marketing tidak perlu ketemu orang. Itu kelebihan kita. Kalau kita jualan F&B mungkin tidak bisa, karena kita harus orang harus datang untuk makan. Tapi sekarang juga ada Gojek. Sama di sini sekarang tidak perlu lagi untuk ketemu untuk jualan. Kita bisa pakai phone. Phone masih bersosialisasi. Mungkin kalau di properti sekarang tidak bisa, karena jual beli properti mereka harus lihat rumah, betul ya. Sedangkan kita agak susah untuk ketemu. Yang maksud saya ada bersosialisasi, kita bisa melakukan by phone. Pada saat sebelum masalah krisis ini terjadi, kita udah bisa tahu teman-teman mana yang udah prepare. Kita bisa bersosialisasi masalah krisis, bersosialisasi masalah corona, atau kita bersosialisasi masih banyak hal. Misalnya kita bisa hanya menjalin hubungan. Kita bisa bicara tentang menjaga kesehatan dia, stay safe, gimana kita kabarin ke klien kita untuk stay safe, atau kita kirim message ke mereka. Jadi kita tetap menjalin hubungan selama masa kita tidak bisa ketemu orang ini. Kita bisa tetap menjalin hubungan, sehingga pada saat krisis terjadi atau pada saat orang mulai mengincar properti, kita akan diingat duluan. Oke? Nah teman-teman, tips terakhir saya, menurut saya ini yang paling penting untuk bisa kita lakukan, dan yang sedang saya lakukan juga. 3 hal ini sedang saya lakukan, tapi saya paling fokus di tahap ketiga ini. Tahap ketiga ini adalah branding. Di saat seperti ini kita bisa branding dalam sosial media, kita bisa branding lewat
internet, digital marketing, dan banyak caranya. Ya, contohnya satu ini, platform YouTube ini, kita bisa branding dari YouTube. Saya dari pribadi saya berencana karena jadwal saya sekarang agak kosong, meeting udah mulai berkurang, saya bahkan bukan berkurang, tidak ada lagi. Saya cut semua meeting. Nah, saya lakukan YouTube. Saya berencana melakukan YouTube selama 2 minggu ini, membuat konten-konten yang menarik, branding itu namanya. Nah, teman-teman juga bisa apabila berprofesi sebagai sales ataupun marketing ataupun entrepreneur, kalian bisa memberikan contoh branding yang simple. Bisa kalian berikan sebuah ucapan atau banyak yang teman-teman entrepreneur saya dari perusahaannya memberikan sebagai donasi, bisa masker tapi dengan brand perusahaannya, atau surat dari kalian bisa memberikan surat kepada customer kalian, atau berupa apa aja yang bisa berpengaruh terhadap branding kalian. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada saat masa-masa kayak corona crisis ini. Ya, ini tips-tips dari saya. Dari 3 tips ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan yang paling akhir, stay safe and healthy. Jaga kesehatan. See you.